Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat ya, dan terus semangat untuk belajar. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 4 sekolah dasar bab 7 asal-usul. Materi ini sesuai dengan buku paket kurikulum Merdeka. Di part 1 ini kita akan belajar mulai halaman 155 sampai dengan 161. Yuk anak-anak kita mulai ya. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab 7 ini, kalian diharapkan dapat memahami instruksi yang disampaikan secara audio, menemukan dan mengidentifikasi informasi di dalam teks dan gambar, menyampaikan pendapat tentang informasi di dalam teks, dan membuat teks narasi menggunakan kata penghubung antar kalimat. Siap-siap belajar. Kalian sudah siap untuk belajar? Perhatikan gambar wajah anak-anak yang ada pada awal bab ini ya. Nah, ini dia gambarnya. Mereka adalah anak-anak Indonesia, sama seperti kalian. Selanjutnya, kegiatan menyimak. Simaklah lagu Nenek Moyangku yang diputarkan oleh guru. Apakah kalian sudah mengenali lagu ini? Nah, catatlah syairnya di buku kalian. Kemudian, ayo nyanyikan bersama-sama. Dengan mendengarkan lagu dan mencatatnya, kalian berlatih untuk memahami instruksi dan gagasan yang disampaikan secara audio. Berikut ini syair dari lagu Nenek Moyangku ciptaan Ibu Sud. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Kegiatan membaca. Baca kembali syair lagu Nenek Moyangku yang sudah kalian catat. Perhatikan pula syair lagu Rayuan Pulau Kelapa di bawah ini. Nah, berikut ini adalah syair dari lagu Rayuan Pulau Kelapa ciptaan Ismail Marzuki. Tanah airku Indonesia, negeri elok amatku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Kemudian di bagian refnya, melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja kelana. Memuja pulau, nian indah permai, tanah airku Indonesia. Apakah ada kesamaan yang kalian lihat? Betul, huruf atau suku kata terakhirnya berbunyi sama. Baris-barisnya memiliki rima. Huruf akhir yang sama dapat ditemukan pada baris yang berurutan, disebut berima AA BB atau AA AA. Rima dapat pula pada baris yang berselang-seling, disebut berima AB AB. Salinlah syair lagu Rayuan Pulau Kelapa di buku tulis kalian. Nah, ini silakan dikerjakan ya anak-anak. Kalian tinggal menyalin syair lagu Rayuan Pulau Kelapa di buku tulis kalian. Selanjutnya, tandai suku kata atau huruf terakhir yang memiliki rima. Rima apa yang ada di setiap bait? Nah, pada bait pertama itu memiliki rima AA AA. Selanjutnya di bait kedua memiliki rima AA BB.
Kegiatan menulis. Banyak lagu anak-anak memiliki rima. Misalnya lagu Balonku Ada 5, Anak Gembala, Aku Anak Indonesia, dan Burung Bernyanyi. 1. Carilah lagu anak-anak yang kalian suka dan memiliki rima. 2. Salinlah lagu tersebut ke buku kalian. Jangan lupa tuliskan nama pengarangnya kalau ada. 3. Ubahlah kata-kata pada lagu tersebut dengan kata-kata kalian sendiri untuk menggambarkan Indonesia atau daerah kalian. 4. Pastikan lagu gubahan kalian juga menggunakan baris-baris yang memiliki rima. Contoh, di sini ada lagu anak-anak berjudul Aku Anak Indonesia ciptaan Ateh Mahmud. Nah, syairnya sebagai berikut ya anak-anak. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka, satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Nah, di bagian ref, Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Pending di Katulistiwa, tanahku Indonesia, beribu pulaunya, beragam sukunya, satu jiwa raganya. Nah, ini sebagai alternatif jawaban dari pertanyaan tadi anak-anak. Kalian bisa menulis lagu, misalkan dipilih lagu Menanam Jagung, kemudian karya dari Ibu Sud. Syairnya sebagai berikut. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu. Kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Tanahnya longgar, jagungku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Beri pupuk supaya subur, tanamlah benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, sangat berguna bagi kita semua. Nah, dari lagu Menanam Jagung tadi, sekarang kata-katanya kita rubah dengan ciptaan kata-kata dari kita sendiri anak-anak ya. Nah, berikut ini alternatif jawabannya. Ayo kawan kita berkebun, berkebun di pagi hari yang berembun. Ambil cangkulmu, ajak temanmu, kita berkebun agar tak mudah lesu. Cangkul, cangkul, cangkul tanahnya, jagungku tanam di kebun kita. Cangkul, cangkul, cangkul bersama, menanam jagung sambil tertawa. Ayo jagungku tumbuh subur, agar desaku tambah makmur. Jagung yang besar, lebat buahnya, jagung sangat berguna bagi kita semua. Nah, itu sebagai alternatif jawabannya ya anak-anak. Kalian bisa berkreasi dengan lagu-lagu anak-anak yang lainnya. Selamat mencoba! Kegiatan membaca. Membaca cerita. Bacalah teks nenek moyang kita di bawah ini secara nyaring. Nah, judulnya Nenek Moyang Kita. Sebagian orang akan menjawab dengan tempat kelahirannya. Sebagian lainnya akan menjawab dengan daerah asal atau suku orang tuanya. Misalnya Bugis atau Aceh. Ada juga yang menjawab dengan daerah asal kakek neneknya, atau malah kakek nenek buyutnya jika mereka tidak berasal dari daerah yang sama. Misalnya kakeknya dari Jawa dan neneknya orang Dayak. Ada pula yang asal leluhurnya lebih jauh, misalnya Pakistan, Tiongkok, Arab, atau negara lainnya. Tidak jarang kita berjumpa dengan orang yang berdarah campuran. Di daerahnya mengalir berbagai suku atau bangsa. Kalau sudah begitu, sebagian orang lebih senang menjawab saya orang Indonesia. Dari suku atau daerah manapun dia atau orang tua dan leluhurnya, yang penting kita sama-sama orang Indonesia, bukan? Sejak dahulu orang-orang sudah pergi merantau, berpindah dari daerah asalnya. Di tempat baru mereka menetap dan berkeluarga dengan warga setempat atau pendatang lainnya. Tahukah kamu, migrasi manusia di muka bumi ini sudah terjadi sejak zaman purba.
Menurut para ahli, berjuta-juta tahun lalu pada awalnya belum ada manusia di pertiwi kita ini. Manusia pertama yang datang adalah Homo erectus dari Afrika. Tentu saja mereka tidak datang langsung ke Indonesia begitu saja. Mereka terpencar ke Eropa, Asia, dan sebagiannya ke Indonesia. Mereka kemudian beranak pinak dan menyebar ke berbagai daerah. Setelah itu ada beberapa gelombang kedatangan lagi dalam rentang waktu yang lama. Sejalan dengan makin berkembangnya peradaban dan kebudayaan manusia, berkembang pula interaksi dan perdagangan antar masyarakat. Oleh karena itu, berdatangan pula orang-orang dari budaya lain ke Nusantara, seperti dari India, Tionghoa, dan Arab. Semua proses migrasi ini berlangsung dalam rentang waktu yang sangat lama. Dari mana kita tahu tentang proses ini? Untuk itu, kita harus berterima kasih kepada para ahli yang terus melakukan penelitian mendalam. Para ahli meneliti barang-barang peninggalan sejarah dan fosil. Nah, perhatikan gambar peta berikut ini anak-anak. Gambar di atas ini dapat membantu menjelaskan gelombang kedatangan nenek moyang kita dahulu kala. Nomor 2, memahami bacaan. Setelah membaca teks nenek moyang kita dan memperhatikan gambar dengan seksama, ceritakan hal yang kalian pahami tentang asal-usul nenek moyang kita. Nah, dengan membaca teks nenek moyang kita, kalian belajar untuk menemukan dan mengidentifikasi informasi. Alternatif jawabannya sebagai berikut ya anak-anak. Manusia pertama yang datang adalah Homo erectus dari Afrika. Mereka berpencar ke Eropa, Asia, dan sebagiannya ke Indonesia. Kemudian mereka beranak pinak dan menyebar ke berbagai daerah. Setelah itu ada beberapa gelombang kedatangan lagi dalam rentang waktu yang lama. Sejalan dengan makin berkembangnya peradaban dan kebudayaan manusia, berkembang pula interaksi dan perdagangan antar masyarakat. Oleh karena itu, berdatangan pula orang-orang dari budaya lain ke Nusantara, seperti dari India, Tionghoa, dan Arab.